Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belambun benala. Kami kok kepada nyai-nyai gede-gede, uwa-uwa, datuk-datuk, apa lagi mak-mak juga. Gagalo, ganti gagalo lah. Karena masih setia benala nengok kami berdua kok ha. Nggak ada bosan-bosan nengok kita kok dak. Betulnya, tentunya pada edisi hari kok Rama, hari Minggu. apa? Minggu, tetap hari Minggu ya. Tetap Minggu dong. Tetap Minggu di tanggal 14 September 2025 lah. Nggak terasa nih anak Rama. Ngapo? Rasanya baru kemarin sore itu tahun 2024. Kok lah nak pula 2026 rasanya ha. Tengah lagi berapa bulan lagi kira-kira? Iya juga ya. Kalau September, Oktober, November, Desember. Kisaran 3 bulanan lagi kita kalau masuk 2026. Tentunya Ngomong-ngomong 2026 kalau aku ngomong. kanti-kanti di rumah kalau punya calon apa belum kira-kira. Awak nanya kanti-kanti di rumah, kok pening saya? Aduh, nanya sebelah awak tuh. Saya Kira-kira punya apa belum? ada deh. Ada deh. Karena memang Masih gini ya. kok lah, Pe. Ngapa? Musimnya orang nikahan gini kok ha. Apalagi minggu iya. sehari kok banyak nih orang kondangan. Saya bawa balik deh kondangan. Waduh. Sekalian numpang makan siang Iya. jadi. Nah, jangan Enak lupa lah banget, sudah ngapa? makan siang tuh nonton Bekaba Jambi kok. Iya, cocok menala. Cocok nih yang sudah makan nonton Bekaba Jambi kan nonton itu tidak hanya bisa di TV baik. Ini di mana? Lewat HP bisa HP go. dah tu? Ada aplikasi yang namanya TVRI Klik. Cari be dah tu, TV di mana Jambi. Atau lagi searching be tuh di internet. Cari siaran TVRI Jambi. Klik langsung bisa nyaksikan kita kok live Bekaba Jambi untuk menyampaikan berita kepada kanti-kanti yang ada di rumah. Cuma tuh ada saya kok masalah. Apa tuh? Nyai saya kok HP Nokia Senteng tuh bisa apa enggak kata dia. Aduh, Dia nanya. kalau HP macam tuh, mohon maaf nih ya, nggak bisa. Untuk Dia lah nyentil. HP yang canggih tuh. Cuma kan kata-kata biarlah lah tua, lah lansia, rasanya kini kok banyak lah pada make HP yang lah yang canggih Lah kok. keren kalau gini kok, datuk-datuknya nyanyi lah megang HP. Pasar malah yang agak mahal-mahal, kita kan agak murah HP lah. Nah, Be, Ngapa kira-kira informasi apa Be yang kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah? Nah, banyak di antaranya salah satu petani padi kok senang harga gabah tinggi jadi Rp9.000 per kilogram. Nah, selanjutnya kanti-kanti Polres tindak tegas RPK nakal dalam penjualan beras SPHP. Nah, informasi selanjutnya Pemkab Batanghari kok pastikan harga beras SPHP tetap stabil. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmatul Uzma. Dan saya Yogia Perlianto ikolah Bekaba Jambi selengkapnya. Mengawali berita Bekaba Jambi pada siang hari ko kanti-kanti petani padi ko tersenyum bahagia di mana pada musim panen perdana tahun iko selain hasil yang banyak harga gabah untuk pembibitan juga dibeli dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan dari ketentuan pemerintah yakni senilai Rp9.000 per kilogram. Petani di Desa Rawapudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi tersenyum bahagia pada musim panen perdana di tahun iko. Petani bersyukur gabah kering yang dijual untuk pembibitan dihargai Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogram. Harga iko jauh dari ketentuan pembelian gabah pemerintah yang hanya Rp6.500 per kilogram. Salah seorang petani Makasih mengatakan harga gabah yang mencapai Rp9.000 per kilogram belum pernah terjadi. Mereka berharap harga gabah tetap stabil untuk mensejahterakan petani. Gabah padi milik petani Rawapudak yang dibeli pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya diperuntukkan bagi petani yang ada di Kecamatan Kumpe Ulu. Namun gabah untuk pembibitan iko juga disebarkan di kecamatan lainnya seperti Sekernan, Jaluko, Kumpe Ilia, dan untuk para petani di Kecamatan Maro Sebo. Dalam 1 kilo kita jual ini. Kalau kemarin kalau tidak salah bersih di bawah itu Petani? 8,5 atau 9.000 lah. 9.000 per kilonya. Iya. Makanya ya kalau ancaran itu ya nggak lebih bagus lagi itu maksudnya. Sekarang sudah bagus lah, tapi kan yang namanya manusia itu kan tentunya pengen yang lebih bagus lagi. Dengan kualitas gabah yang bagus di luas lahan 50 tumbuk, Makasih mampu mendapatkan gabah padi di kisaran 3 ton. Jumlah iko jauh meningkat dibandingkan pada hasil panen pada tahun 2024 lalu yang hanya 1 hingga 2 ton.
Meningkatnya hasil panen Iko di tahun Iko seiring dengan tanaman padi yang subur dan berkurangnya sarangan hama, tikus, dan burung. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sarolangun ngajui usulan bantuan bibit jagung pada Kementerian Pertanian sebanyak 1,5 ton. Jadi bantuan bibit Iko untuk kelompok tani dan masyarakat yang mengelola lahan kehutanan sosial seluas 100 hektar di 9 kecamatan. Pengajuan bantuan bibit jagung unggul hibrida merupakan bagian dari upaya percepatan terwujudnya swasembada pangan. Upaya lainnya yaitu meningkatkan luasan produksi jagung dengan memberdayakan masyarakat dan kelompok tani yang memanfaatkan lahan perhutanan sosial agar lebih produktif dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dan daerah. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, Dolmoin mengatakan, pengajuan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas jagung di lahan perhutanan sosial dan sejalan dengan kegiatan penanaman jagung serentak yang didukung oleh berbagai pihak seperti Polri, pemerintah desa, dan dinas teknis. Dolmin menjelaskan syarat untuk mendapatkan bibit bantuan kuartal ketiga, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang sudah terdaftar dari pemerintah dan para kelompok tani wajib memiliki lahan dan terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian atau Simultan. Kemarin saya ngajukan untuk DPCL-nya itu 100 hektar dari pusat. Jadi sekarang ini lagi proses untuk pengadaan di pusat, di Kementerian Pertanian. Jadi kita nanti terima bibit jagung itu sekitar untuk 100 hektar itu sekitar 1,5 ton lah. Kecamatan. Berapa? 9 kecamatan. Di 9 kecamatan. Penanaman dan panen komoditas jagung di sejumlah desa di kuartal kedua masih belum optimal. Kondisi itu disebabkan ada petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca panas ekstrim yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti sebagai langkah pencegahan terhadap penyelewengan beras SPHP, Kapolres Muaro Jambi ingatkan LPK untuk tak nukar kemasan beras SPHP dan tak jual harga di atas ketentuan. Petani padi di sejumlah daerah di Kabupaten Muaro Jambi pada saat itu tengah masuki musim panen. 81 rumah pangan kita atau RPK yang menjadi mitra Bulog dalam penyediaan beras SPHP. Hadirnya beras SPHP tersebut mampu menekan harga beras di pasar dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dengan harga yang telah ditentukan, yakni di bawah harga eceran tertinggi Rp63.000 kemasan isi 5 kg. Sebagai langkah pencegahan penyelewengan beras pemerintah tersebut, Polres Muaro Jambi memastikan pengawasan semua mitra Bulog. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan mengatakan, sejauh itu kepolisian tidak menemukan RPK yang menjual beras di atas head atau mereka yang menukar kemasan beras SPHP dengan brand lain. Kapolres menegaskan, bagi mitra yang tidak sesuai dengan ketentuan, kepolisian bersama Bulog dan pemerintah daerah siap menindak tegas. Jadi kita bersama Bulog untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama. Apabila kita menemukan mitra-mitra Bulog yang nakal, tentunya akan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selain melakukan pengawasan terhadap beras SPHP di tengah masyarakat, Polres Muaro Jambi juga membantu distribusi beras SPHP ke warga dengan harga jual Rp60.000 per 5 kg. Penjualan beras SPHP yang dilakukan pihak kepolisian IKO tidak hanya menyasar di pasar tradisional, namun juga di pedesaan yang jauh dari pasar, seperti di Desa Sukoawin Jaya. Multazam, TVRI Jambi melaporkan. Masih di Kabupaten Muaro Jambi, kadang-kadang ketersediaan beras di Kabupaten Muaro Jambi IKO diprediksi aman hingga Desember mendatang. Selain memiliki cadangan pangan pemerintah, sebagian masyarakat memiliki cadangan gabah dewek hasil dari panen padi mereka. Petani padi di sejumlah daerah di Kabupaten Muaro Jambi pada saat itu tengah masuki musim panen. Panen yang berlangsung sejak Agustus hingga September itu merupakan panen terbesar pada tahun 2025.
Produksi gabah yang elok nian dan diyakini akan menambah jumlah ketersediaan beras di masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muaro Jambi Ardanus mengatakan, untuk ketersediaan beras diprediksi aman hingga Desember mendatang. Selain stok cadangan pangan yang mencapai 42.1 ton dari pemerintah, kini masyarakat juga memiliki cadangan pangan dewek hasil dari panen yang tengah berlangsung. Hasil panen diprediksi cukup untuk konsumsi mereka dalam 1 tahun, karena hasil panen pada tahun itu mencapai 5 hingga 6 ton di luas tanam 1 hektar. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi pada 1 bulan mencapai 610 ton. Masyarakat diimbau untuk tidak membeli beras di pasar yang berlebihan, meski harga beras kini berangsur turun. Azam Asnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti lagi dulu kondangan tuh. Betul ya. Karena kami kok masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara kanti-kanti bulog serap 400 ton gabah petani, tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti masih setia tetangga di depan TV untuk menyaksikan kami di Bekabah Jambi. Nah, kanti-kanti setelah sempat mengalami kekosongan di sejumlah kios pangan, Pemkab Batanghari mastiin stok beras SPHP kini balik tersedia dan tidak mengalami kenaikan harga. Beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang sempat langka di pasaran termasuk kios pangan milik Pemkab Batanghari saat itu sudah kembali tersedia dalam 2 pekan terakhir. Harga beras SPHP juga dipastikan masih dalam kondisi stabil. Analis pangan ahli muda Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Abdul Latif mengatakan, harga jualnya masih di kisaran Rp61.000 untuk 1 karung berukuran 5 kg. Harga tersebut telah disesuaikan dengan ketetapan pemerintah Provinsi Jambi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berdaya beli menengah ke bawah. Laksanakan pendistribusian kembali beras SPHP, mengingat banyaknya antusias masyarakat yang ingin membutuhkan. Untuk kemudian juga untuk masalah harga tetap seperti sebelumnya itu. Ya. Belum ada kenaikan untuk beras SPHP sampai dengan saat ini. Minat masyarakat terhadap beras SPHP di Batanghari masih sangat tinggi. Hal itu terlihat dari stok beras yang rutin habis terjual setiap pekan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke berita lainnya, kanti dari Januari hingga akhir Agustus 2025, perumbulok bunga tebolan nyerap sebanyak 400 ton gabah petani, sesuai dengan harga ketentuan pemerintah yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram. Dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan petani, perumbulok bunga telah melakukan proses penyerapan gabah dan beras hasil dari panen petani. Bahkan hingga bulan Agustus 2025, Bulog Bunga telah melakukan penyerapan gabah petani yang mencapai 400 ton. Kepala Bulog Bunga Tebo Ihsanurul Hakim mengatakan, penyerapan gabah dan beras hasil dari panen petani secara berkelanjutan merupakan upaya nyata dari Bulog untuk memastikan cadangan pangan di Bunga Tebo tetap stabil serta mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo. Serapan dari beras khususnya di wilayah Bungo ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, alhamdulillah kita sudah mencapai 400 ton. Itu terbagi dari beberapa kecamatan dan itu langsung dari penggilingan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bungo. Selain itu, kebijakan pembelian dan penyerapan gabah petani dengan harga pembelian pemerintah HPP yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tukar petani atau NTP. Bulog juga aktif mengedukasi petani terkait pentingnya melakukan panen pada waktu yang tepat dan berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Muharyandi, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke kota Sungai Penuh kanti-kanti di mana pemerintah kota Sungai Penuh bakal bangun 272 unit lapak di Pasar Beringin Jaya. Pasar Iko diharapkan mampu menampung pedagang dari berbagai titik termasuk di terminal, pasar baru dan pasar kuliner. Untuk menata kembali aktivitas perdagangan di kota Sungai Penuh, pemerintah kota akan membangun 272 lapak di Pasar Beringin Jaya. Pasar Iko diproyeksikan menjadi sentra baru yang menampung pedagang dari terminal, pasar baru, dan pasar kuliner atau MKS. Upaya Iko diharapkan dapat membuat penataan pasar lebih tertib dan nyaman baik bagi pedagang maupun pembeli. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh Syafrizal mengatakan, Pemkot telah menggoyorkan dana sebesar 11 miliar rupiah untuk pembangunan Pasar Beringin Jaya. Proyek Iko ditargetkan rampung pada tahun 2026. Jadi memang peruntukan Pasar Beringin yang akan baru nantinya itu pertama untuk Pasar Beringin existing sekarang, yang kedua pedagang-pedagang di kuliner yang ada di MKS sekarang, terus pedagang yang berjualan di terminal, ya. Terus dan pedagang di pasar baru. Jadi mereka-mereka yang korban kebakaran kemarin itu kita prioritaskan agar kembali ke Pasar Beringin nantinya setelah dibangun. Untuk sementara, pedagang yang masih berjualan di Pasar Beringin Jaya akan direlokasi ke Kincai Plaza. Hal itu dilakukan mengingat proses pembongkaran dan renovasi Pasar Beringin Jaya akan segera dimulai. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti pedagang di pasar tradisional TAC Kota Jambi keluhkan sepi pengunjung. Mereka berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap keberlangsungan pasar tersebut. Macam itulah kondisi pasar tradisional TAC yang terletak di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Banyak orang yang tidak dihuni karena sepi pengunjung pasar. Kondisi itu terjadi sejak beberapa tahun terakhir, sehingga berdampak pada pendapatan pedagang yang kurang dari biasa. Salah seorang pedagang, Lena, mengatakan, saat itu omset hariannya hanya sekitar Rp500.000, padahal omset sebelumnya lebih besar dari itu. Mereka juga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membuat kondisi pasar balik ramai lagi. Kalau di sini biasanya per hari berapa omsetnya, Bu? Omsetnya yang Bu dapat? Sekarang lah nurunnya, Bang. Biasanya berapa? Biasanya ya enggak tahu dan tentu lah namanya rezeki kan. Iya. Tapi kalau sekarang nih nurun drastisnya. Iya. Tidak daripada jualan di kaki lima. Jadi selama ini memang sepi. Sepi deh. Kalah dengan yang di pinggir jalan. Kalah yang di pinggir jalan, ya juga kata orang sudah. Ini bersih, apa kekurangannya kan? Disapu, dipel. Tapi apa penghuninya dak dok? Kami sudah 10 tahun kami sini nih dek. Sepi pasar tradisional TAC Kota Jambi Iko membuat sejumlah pedagang pindah lapak. Pasalnya pendapatan di pasar tradisional tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti kagila berita kasih tutunak lah di depan TV. Iya, karena kita akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya kanti-kanti angin puting beliung disertai hujan es masih berpotensi pada saat musim pancaroba. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti masih setia tertonggok di depan TV. Nah, kanti-kanti fenomena angin puting beliung disertai hujan es masih berpotensi terjadi selama musim pancaroba. BMKG di Pati Pabo Kerinci ngimbau kepada masyarakat untuk ningkati kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrim yang datang secara tiba-tiba. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Pati Pabo Kerinci, Kurnia Ningsih mengatakan, musim pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ditandai dengan kondisi atmosfer yang tidak stabil. Perubahan suhu udara, kelembapan, dan arah angin dapat memicu terbentuknya awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan deras, petir, hingga angin kencang. Selain itu, pada beberapa wilayah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan suhu udara panas yang cukup tinggi, hujan es juga berpotensi terjadi. Fenomena itu terjadi akibat gumpalan awan yang membeku di lapisan atmosfer,
kemudian turun bersamaan dengan hujan lebat. Masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diminta untuk waspada terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan agar warga menghindari berteduh di bawah pohon ketika hujan lebat, serta mengamankan benda-benda yang berpotensi terhempas angin kencang. Potensi kejadian itu untuk semua wilayah sama, tidak hanya terjadi di Kayu Aru saja, bisa saja terjadi di wilayah lain, di wilayah Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. Musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, waspadai terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan lebat dengan tiba-tiba yang kadangkala disertai petir dan angin kencang. Fenomena itu diperkirakan masih akan berlangsung selama masa peralihan musim dan dapat terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Iluan TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti dermaga bongkar muat tangga Raja Ulu yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat ambruk akibat insiden itu. Dua kapal sedang melakukan aktivitas bongkar muat barang tertimpa reruntuhan lantai dermaga yang jebol. Peristiwa ambruk dermaga tangga Raja Ulu, Kecamatan Tungkal Ilir menggemparkan warga setempat. Dermaga turun selama itu menjadi lokasi utama bongkar muat barang kebutuhan masyarakat antar pulau dan desa tiba-tiba runtuh pada saat digunakan. Sekot unit kapal barang berkapasitas besar mengalami kerusakan parah di bagian badan kapal, sementara sekot kapal kecil juga ikut tertimpa peruntuhan. Beruntungnya peristiwa terjadi pada saat air surut, sehingga aktivitas di sekitar dermaga tidak terlalu padat. Petugas penjaga pintu masuk jembatan WFC Tungkal Arman menyaksikan langsung kejadian tersebut yang terjadi secara tiba-tiba. Kapolsek kawasan pelabuhan Ibtu Widiharto menjelaskan, pihaknya langsung mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Beruntung tidak ada korban jiwa karena sebelum ambruk terdengar suara retaan dari struktur dermaga yang membuat para buruh dan warga bergegas menjauh. Saya menerima laporan dari kanit saya jam 8.40. Informasinya ada pelabuhan yang longsor atau ambruk. Maka saya ke lokasi jam 8.40 langsung berangkat ke lokasi. Sampai di lokasi bertemu dengan saksi atas nama Yanto, Ketua RT 1, bahwasanya terjadi ambruknya pelabuhan yang mengakibatkan ada dua kapal yang menjadi korban, yaitu kapal punya Haji Milus alamat pelabuhan dan kapal arus namanya yang alamatnya di seberang kota. Meski tidak memakan korban jiwa, insiden itu mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Saat itu pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan penyebab ambruk dermaga serta menyiapkan langkah darurat untuk kebutuhan bongkar muat sementara. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti, selain kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan, madrasah di Kelurahan Simpang Tuan juga mengalami kekurangan mebel. Dalam proses pembelajaran, sebagian siswa terpaksa belajar dengan duduk di lantai. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Ihsan yang berada di Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat itu berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Fasilitas di madrasah itu rusak parah, lantai kelas yang jebol, dinding penuh lumut, dan minimnya perlengkapan seperti meja dan kursi, membuat sebagian siswa harus belajar di lantai tanpa alas. Kepala madrasah, Marzuki, mengatakan, madrasah itu telah berdiri sejak tahun 1992. Saat itu jumlah murid mencapai 82 orang. Proses belajar mengajar dilaksanakan setiap sore hari. Lokasi madrasah yang berada di pinggir jalan lintas Sabak Tungkal juga membahayakan siswa saat menyeberang jalan. Kondisi itu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Marzuki berharap agar pemerintah dapat memberikan dukungan untuk memperbaiki kondisi madrasah. Dengan fasilitas yang memadai, siswa dapat belajar lebih aman dan nyaman, serta mengembangkan potensi mereka secara optimal. Bapak-bapak lihat madrasah kami deknya rusak, bahkan kaca-kaca jendelanya pun sudah, karena bangunan ini memang tergolong lama.
Ini pun sebetulnya kalau chat ini baru 3 hari yang lalu di chat ini, Pak. Harapannya ya adalah bantuan untuk dunia khususnya kan, seperti dana operasional tahunan. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Ihsan membutuhkan dukungan nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keselamatan siswa. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak di daerah Iko. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti pemerintah Kabupaten Batanghari terus maksimalkan upaya dalam mengentaskan stunting di wilayah melalui berbagai program terpadu. Pemkab Iko otomatis dapat mencapai target zero stunting pada tahun 2028. Komitmen untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Batanghari terus diwujudkan melalui berbagai langkah strategis. Tercatat saat itu angka prevalensi stunting di Batanghari telah turun signifikan menjadi 6,47% atau sekitar 1.112 balita dari total 32.691 balita yang ada. Capaian Iko menunjukkan bahwa program yang dijalankan tim percepatan penurunan stunting telah memberikan dampak positif di lapangan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan bantuan pangan bergizi, peningkatan sanitasi dan akses air bersih di seluruh kecamatan menjadi fokus utama dalam mengatasi stunting. Dengan langkah-langkah terpadu tersebut, dirinya optimis Batanghari dapat mencapai zero stunting pada tahun 2028. Jadi tidak ada, kita targetnya 2028 Batanghari tidak ada stunting. Karena orang stunting ini akan menjadi beban bagi keluarganya, ya, beban bagi negara, beban bagi masyarakat. Kita menginginkan stunting ini nol di Kabupaten. Bagaimana kolaborasi antar pasar itu menjadi baik sehingga anaknya bisa. Ya, pengetahuan yang penting. Kalau ekonomi kan banyak bantuan sudah. Tidak akan menyelesaikan bantuan itu kalau pemberdayaan tidak dijalankan. Tidak hanya dari segi bantuan pangan atau air bersih, namun Pemkab Batanghari juga terus menguatkan program edukasi pola hidup sehat, terutama bagi ibu hamil agar anak yang dilahirkan dalam kondisi sehat dan tumbuh optimal. Ada Juniawan TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti meskilah memiliki arena MTQ di Kelurahan Jambi Kecil, namun pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menetapkan lokasi MTQ tingkat Provinsi Jambi tahun 2025 di lapangan kantor Bupati. Pemda menilai lapangan MTQ yang dibangun pada tahun 2013 lalu membutuhkan anggaran lebih besar untuk renovasi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan lokasi untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi ke-54 tahun 2025. Meski telah memiliki arena MTQ di Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Marosebo, namun Pemkab Muaro Jambi telah memutuskan untuk lokasi MTQ pada November 2025 mendatang digelar di kawasan perkantoran Bupati Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekendan. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan penetapan lokasi IKO telah dipertimbangkan melalui musyawarah internal pemerintah daerah. Butuh anggaran cukup besar untuk perbaikan jika MTQ dilaksanakan di Kelurahan Jambi Kecil, sehingga pemerintah daerah memilih lokasi MTQ tingkat provinsi tahun IKO di lapangan perkantoran Bupati. Setelah pelaksanaan MTQ, infrastruktur yang dibangun di kawasan lapangan kantor Bupati juga dapat digunakan untuk kegiatan lain seperti pameran UMKM dan kegiatan masyarakat lainnya. Dengan berbagai pertimbangan lah ya. Kalau di lapangan sana, kondisi sekarang sudah sangat memprihatinkan, perlu dana yang cukup besar. Setelah itu juga pemanfaatannya karena jauh kontrolnya, kita khawatir juga nanti akan terbengkalai dan juga tentu akan memerlukan biaya yang cukup besar juga untuk perbaikan. Pemerintah daerah juga telah menganggarkan 1 miliar rupiah untuk penyiapan lokasi dan berbagai keperluan teknis kegiatan seperti sound system, tenda, videotron, dan lain sebagainya. Azam Afnan TVRI Jambi melaporkan. Nyai-nyai, wak enak masuk kedang basuh lah dulu. Kan kami, tapi balik lagi ke Siko. Betul. Nonton kami kok, karena kami kok masih ada berita yang menarik tentu untuk kanti-kanti di rumah kok. Nah, di antara kanti-kanti rutan overkapasitas, petugas memaksimalkan seluruh blok. Tetaplah bersama Berkabar Jambi.
kasih Kadek-Kanti karena masih setia untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, kita bakal pula ke berita selanjutnya Kadek-Kanti. Kondisi rumah tahanan negara kelas 2B Kota Sungai Penuh pada saat itu mengalami over kapasitas. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak rutan memanfaatkan seluruh ruang blok kamar tahanan agar warga binaan tetap dapat terlayani sesuai dengan aturan yang berlaku. Rutan kelas 2B Kota Sungai Penuh sebenarnya hanya memiliki kapasitas untuk 95 orang. Namun pada saat itu jumlah penghuni telah melampaui batas mencapai 234 orang. Kepala Rutan kelas 2B Sungai Penuh Sahat Persaulian mengatakan, kondisi over kapasitas telah terjadi sejak 3 tahun terakhir. Untuk menyiasati hal tersebut, pihak itu terpaksa memaksimalkan penggunaan seluruh blok kamar agar seluruh warga binaan dapat ditempatkan secara manusiawi dan terlayani sesuai dengan standar. Di tengah kondisi terbatas, pihak rutan juga mengoptimalkan program Kementerian Hukum dan HAM seperti pemberian remisi hukum maupun remisi dasawarsa untuk mengurangi jumlah penghuni secara bertahap. Terjadinya overkapasitas di Rutan Sungai Penuh, setelah kita lihat data, itu terjadinya lonjakan itu kurang lebih di 3 tahun terakhir. Jadi sudah ada terjadi overkapasitas di atas 100%. Yang kapasitas awalnya 95 orang dan saat ini, hari ini total yang menghuni di Rutan kelas 2B Sungai Penuh 234 orang. Hingga kini Rutan kelas 2B Kota Sungai Penuh telah mengajukan permohonan lahan tambahan kepada pemerintah daerah. Hal itu diperlukan mengingat rutan tersebut merupakan seko-seko yang menampung tahanan dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kedepannya pembangunan fasilitas tambahan menjadi harapan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih layak, manusiawi dan efektif. Fahlan Dendra TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Kanti-Kanti lapas kelas 2B Kuala Tungkal over kapasitas saat itu lapas dihuni sebanyak 505 warga binaan. Sementara kapasitas lapas hanya mampu menampung 240 warga binaan. Kalapas kelas 2B Kuala Tungkal, Iwan Darmawan mengatakan, lapas kelas 2B Kuala Tungkal mengalami over kapasitas. Jumlah warga binaan saat itu sebanyak 505 orang, sementara untuk daya tampung hanya 240 orang. Meski demikian, kelebihan daya tampung namun masih dapat teratasi dengan memanfaatkan setiap ruang blok kamar tahanan. Kelebihan daya tampung di lapas kelas 2B Kuala Tungkal terjadi sejak 2 tahun terakhir. Aktivitas pembinaan untuk warga binaan masih berjalan baik, seperti program kemandirian pangan, pelatihan UMKM, belajar mengajar maupun belajar keagamaan. Kapasitasnya di sini 240, sekarang dihuni 507 orang. Ya kalau memang ini sudah over kapasitas, tapi memang di mana-mana memang seperti itu. Tapi tidak mensurutkan kami dalam hal pembinaan terhadap mereka. Untuk mengatasi persoalan itu, lapas kelas 2B Kuala Tungkal terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna mencari solusi jangka panjang dalam menangani kelebihan kapasitas warga binaan. Didi Aryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Kanti-Kanti Satgas PKH yang telah nyegel ribuan hektar kebun sawit dalam sejumlah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sawangangun diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Biar sepak terjang Satgas PKH menjadi jelas dan diketahui manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Aksi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH yang gencar melakukan penyegelan kebun kelapa sawit di lapangan dalam beberapa bulan terakhir mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satu perkumpulan hijau dari Provinsi Jambi. Pasalnya sejauh itu belum ada kejelasan dan kemajuan pasal penitipan dan penjelasan kebun sawit yang menyalahi aturan. Direktur Perkumpulan Hijau Provinsi Jambi, Peri Irawan mengatakan, pihaknya sangat mendukung Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penitipan kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH di lapangan. Hal itu untuk pemulihan hak masyarakat dan ekosistem hutan yang selama itu dirusak oleh aktivitas ilegal korporasi sawit. Sejauh itu pihaknya melihat dan menemukan banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan yang mengalami ketakutan terkait pemasangan pelang yang dilakukan Satgas PKH namun belum jelas arah serta dampaknya kepada masyarakat.
Pada prinsipnya, Satgas PKH harus memilah dan memilih mana objek dan subjek yang diutamakan dalam penertiban kawasan hutan, hingga tidak ada terkesan tebang pilih dalam melakukan penyegelan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Kalau yang di Seruang itu ada di HTI, itu wilayah Somotani, dan ada kawasan api di beberapa di luar blok, ya, di luar. Salah satu saran yang kita usulkan kemarin ketika aksi kepada pemerintah Provinsi Jambi adalah meminta kepada pihak PKH, tim dari Satgas untuk sosialisasi. Pengumpulan hijau mencatat berdasarkan data, terdapat sekitar 280.000 hektar lahan sawit disegel oleh Satgas PKH dalam Provinsi Jambi, dan lahan tersebut akan diserahkan kepada PT Agrinas yang menawarkan skema bagi hasil dan proporsi 40% untuk masyarakat dan 60% untuk perusahaan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, ganti-ganti pemerintah Kota Jambi bakal merevitalisasi Tamakamajo jadi destinasi wisata berkelas nasional. Kawasan Iko dirancang jadi ruang rekreasi modern yang melibatkan UMKM dan generasi muda. Wali Kota Jambi Maulana meninjau langsung kawasan Taman Remaja yang berada di sekitar Tugu Kerai Siginjai, Kecamatan Kota Baru. Taman yang sudah lama menjadi ruang publik Iko akan diubah menjadi alam terbuka hijau dan kawasan rekreasi modern. Revitalisasi akan melibatkan peran aktif masyarakat, terutama UMKM dan generasi muda. Pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas seperti jogging track, area sepatu roda, hingga ruang untuk pelaku usaha mikro kecil menengah. Revitalisasi akan dilakukan dengan tahap menjaga keasrian taman. Pembangunan hanya akan menambah fasilitas yang tidak mengganggu pepohonan yang telah ada. Kita ingin membangun suasana yang lebih bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pagarnya udah kita buka. Kemudian di dalam ini kita berkeinginan ada jogging track, kemudian ada lokus untuk UMKM, ada juga jembatan yang artistik, dan ada keinginan dari para pencinta sepatu roda untuk menjadi arena. Diharapkan masyarakat dapat turut mendukung upaya pemerintah dalam membangun Kota Jambi, khususnya dengan menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan taman, sehingga lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Iko dan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti kagilah beli daun pucuk ubi itu. Tadi kan kaget beli terasi kan. Kadang pucuk ubi kaget dulu. Karena kami nak balik pula kau dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Nah, di antara kanti-kanti inflasi Jambi kok mencapai 2,76%. Nah, pemerintah diminta waspada. Tetaplah bersama kami. Makasih kanti-kanti yang lah ngambil pucuk ubi tadi. Karena masih setia benar lah nonton kami kok lagi di Berkabar Jambi. Nah, kita balik lagi ke berita selanjutnya kanti-kanti. Tingkat inflasi di Provinsi Jambi kok pada Agustus 2025 mencapai 2,76% secara year on year. Jadi angka itu lebih tinggi dari bulan sebelumnya dan melampaui target yang ditetapkan Bank Indonesia. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi merilis data inflasi bulanan untuk Agustus 2025. Dari data yang ada, inflasi bulanan Provinsi Jambi tercatat sebesar 0,05%. Sementara secara tahunan atau year on year, inflasi menyentuh angka 2,76%. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudipyo mengatakan, angka itu perlu diwaspadai mengingat telah melewati target nasional yang ditetapkan Bank Indonesia. Ia juga berharap jangan sampai inflasi di Jambi balik menjadi yang tertinggi di Indonesia seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbangkan sebesar 1,90%. Disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,41%. Serta kelompok makanan dan minuman di restoran sebesar 0,27%. Sementara itu dari 3 kabupaten kota penghitung inflasi di Provinsi Jambi, inflasi tertinggi dicatat di Kabupaten Kerinci sebesar 4,56%.
Disusul Kabupaten Bungo 3,47% dan Kota Jambi 2,13%. BPS berharap seluruh stakeholder dan instansi terkait dapat lebih sigap menekan inflasi agar tidak memberatkan daya beli masyarakat. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti marai kasus kematian hewan ternak kerbau milik petani akibat terserang penyakit ngorok atau septisemia epizootica membuat pemerintah Batanghari melakukan penambahan dosis vaksin untuk diberikan kepada ternak milik petani. Tinggi kasus septisemia epizootica atau penyakit ngorok yang menyerang ternak kerbau menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Batanghari. Petugas kesehatan hewan saat itu terus melakukan vaksinasi terhadap ternak. Total 900 dosis vaksin telah disuntikkan pada ternak kerbau milik petani dan kini terdapat penambahan sebanyak 400 dosis vaksin untuk pelaksanaan vaksin pada ternak yang belum mendapatkan vaksin. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Afrizal mengatakan, beberapa kendala sering dihadapi di lapangan, salah satu rendah kesadaran pemilik ternak untuk memberikan vaksin pada hewan peliharaan tersebut. Saat itu sebanyak 30 ternak kerbau di Batanghari terdeteksi terserang penyakit ngorok, bahkan 7 di antara mengalami kematian, serta sisa harus dilakukan pemotongan paksa. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti demikianlah bakal Jambi pada Sariko dak terasa benang lah dak. Lah 1 jam kita kok ngawani kanti-kanti yang ada di rumah. Nampaknya sudah kok jadi nian sambal calo dulu. Betul. Tadi ngambil terasi. Betul. Ini pucuk ubi pula. Pucuk ubi jadinya lah. Justru makan siang, makan berawang dengan keluarga. Wah, enak nih anu. Betul benar lah. Nah, saya juga lapar. Kagi lah kita makan. Nah, kanti demikianlah bakal Jambi pada Sariko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmat Uzma. Dan saya Yogi Apalianto bersama kabar kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.